Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen dan pengukuran kinerja sektor publik, Bapak Ahmad Amiruddin. Perkenalkan, nama saya Ayu Nadia Ramadanti dengan NIM 24503010111193. Di sini saya akan mempresentasikan Performance Management and Common Purpose Strategy Solution to Inter-Organizational Working, atau manajemen kinerja dan tujuan bersama memikirkan kembali solusi untuk kerjasama antar organisasi. Selanjutnya adalah latar belakang. Bab ini menjelaskan tentang masalah lintas organisasi yang semakin kompleks, kesehatan, kemiskinan, dan bencana. Manajemen kinerja atau performance management lama terlalu fokus organisasi sendiri, bukan lintas organisasi. Tujuan bab ini menjelaskan bagaimana cara performance management mendukung common purpose untuk kerjasama lintas organisasi. Ada 3 poin utama di bab ini. Yang pertama, performance management dan common purpose akan menghasilkan lintas organisasi yang efektif. Yang kedua, fokusnya outcome bersama, bukan output unit. Dan yang ketiga, kepemimpinan struktur dan kepercayaan. Selanjutnya ada definisi. Performance management adalah proses merancang, memantau, dan mengevaluasi kinerja kerja. Yang kedua, ada common purpose. Common purpose adalah kesamaan tujuan antar lembaga yang didasari kolaborasi. Keduanya saling berkaitan untuk mendorong hasil lintas lembaga. Permasalahan performance management tradisional. Yang pertama, terlalu fokus pada target internal organisasi. Organisasi hanya sibuk memenuhi angka atau target internalnya sendiri. Dampak nyata untuk masyarakat seringkali diabaikan. Yang kedua, membuat lembaga saling menyalahkan. Tanggung jawab bersama dihindari. Fokusnya hanya menjaga citra sendiri. Akibatnya solusi menjadi lambat. Yang ketiga, tidak mendukung kerja kolaboratif, malah memperkuat silo. Organisasi bekerja sendiri-sendiri, jarang berbagi data atau informasi. Koordinasi dan sinergi antar lembaga menjadi lemah. Masalah yang dibutuhkan kerjasama lintas instansi yang sulit diatasi. Perlu mendesain ulang sistem PM. Sistem PM yang lama tidak sekedar ditambal, perlu diredesain menyeluruh agar mendorong partisipasi bersama, memungkinkan fleksibilitas lokal, dan menyesuaikan indikator dengan konteks jaringan organisasi. Purpose penting, common purpose sangat penting karena untuk mempersatukan tujuan dan aktor yang berbeda, mengurangi konflik kepentingan, dan meningkatkan kejelasan peran dalam jaringan kolaborasi. Common purpose terbagi menjadi 2 sumber. Yang pertama dari sumber eksternal, misalnya mandat pemerintah, tekanan politik, tuntutan masyarakat, atau keadaan darurat, biasanya sifatnya mendesak. Contoh penanganannya bencana nasional. Yang kedua, sumber internal, muncul dari kesadaran bersama di dalam jaringan kerja, melalui diskusi rutin, refleksi, dan mempelajari kolaboratif antar aktor agar bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Tipologi kerja lintas organisasi. Fiona Buick menguraikan bahwa lintas organisasi bisa dibedakan berdasarkan tingkat kejelasan tujuan bersama, kesamaan budaya kerja, dan nilai organisasi. Yang pertama ada koordinasi minimum, tujuan bersama tidak jelas, budaya tidak berbeda, kerjasama melemah. Yang kedua ada koordinasi fungsional, tujuan sama jelas, budaya kerja masih berbeda, kerjasama sifatnya formal. Yang ketiga kolaborasi operasional, tujuan jelas, budaya kerja mirip, kerjasama mulai saling mendukung. Yang keempat ada kolaborasi strategis, tujuan sama jelas, budaya seragam, kerja lintas organisasi kuat, dan saling percaya tinggi. Pendekatan sistem. Yang pertama, performance management lintas organisasi perlu pendekatan yang sistematik. Manajemen kinerja untuk masalah lintas instansi tidak bisa dilakukan secara parsial per unit, harus dirancang dengan cara pandang yang sistematik. Yang kedua, fokus pada outcomes bersama, bukan output individu. Performance management lintas organisasi menitik beratkan hasil akhir yang nyata, yang dirasakan oleh publik, bukan sekedar capaian administrasi masing-masing unit. Harus internalisasi di semua tingkatan, seperti policy share, manajemen, hingga pelaksanaan lapangan. Pendekatan sistematik dan fokus outcomes tidak cukup diterapkan di kebijakan pusat saja. Semua level harus memahami dan harus mendukung.
Pentingnya kerjasama yang pertama agar tujuan bersama jelas, semua organisasi yang terlibat harus memiliki sasaran akhir yang sama dan disepakati bersama. Yang kedua, struktur koordinasi pendukung. Perlu adanya mekanisme, forum, atau tim lintas instansi yang jelas untuk rapat rutin, pengambilan keputusan, dan penanganan konflik. Yang ketiga, mekanisme monitoring lintas instansi. Harus tersedia sistem evaluasi bersama yang memantau kinerja semua pihak secara terbuka. Yang keempat, kepemimpinan yang mendorong kolaborasi. Pemimpin di tiap lembaga harus punya komitmen untuk bekerja sama, membangun kepercayaan, dan memotivasi staf lintas unit. Hambatan implementasi, yang pertama budaya kerja berbeda antar lembaga, yang kedua struktur birokrasi kaku, yang ketiga kompetisi anggaran dan ego sektoral, dan yang keempat kurangnya saling kepercayaan. Peran kepemimpinan, yang pertama pemimpin sebagai fasilitator common purpose. Seorang pemimpin publik tidak sebagai pengendali, tetapi harus menjadi pembimbing dan penggerak agar semua lembaga memahami dan mendukung tujuan bersama. Membangun jembatan antar organisasi. Pemimpin punya peran penting untuk menghilangkan sekat-sekat yang tertutup antar organisasi. Menguatkan nilai kolaborasi dan rasa saling percaya. Kepemimpinan yang baik membangun budaya kerjasama, bukan kompetisi antar lembaga. Pentingnya trust atau kepercayaan dalam kolaborasi. Kepercayaan antar lembaga menjadi kunci dalam membangun kolaborasi yang efektif. Tanpa kepercayaan, upaya membangun tujuan bersama akan berakhir dengan kecurigaan, koordinasi yang kaku, dan lemahnya komitmen. Performance manajemen yang berhasil, lintas organisasi tidak soal indikator, tetapi juga membangun relasional kapital antar aktor. Implementasi kebijakan. Pemerintah harus membuat kerangka performance management lintas instansi, menyediakan sumber daya pendukung, memberi insentif kerjasama. Kesimpulan bab. Bab ini menekankan bahwa manajemen kinerja di sektor publik perlu diubah karena cara yang lama hanya fokus pada hasil internal yang justru menghambat kinerja kerja antar lembaga. Sebagai solusinya, setiap organisasi harus memiliki tujuan yang sama, didukung struktur koordinasi yang fleksibel, dan sistem pengukuran kinerja yang disepakati secara bersama. Dengan begitu, kerja lintas lembaga bisa lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya, studi kasus. Penanganan stunting melalui kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Latar belakang masalah. Masalah stunting di Indonesia masih tinggi, 21,6% pada tahun 2022. Masalah multidimensi, gizi sanitasi, air bersih, edukasi, pendapatan keluarga. Tidak bisa ditangani Kemenkes saja, butuh common purpose lintas kementerian atau lembaga. Praktik di lapangan pada studi kasus stunting di Indonesia. Praktik di lapangan, pemerintah menerbitkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting di tahun 2020 sampai 2024, Starnas Stunting. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK menjadi leader koordinasi. Kementerian atau lembaga yang terlibat seperti Kemenkes, Kemendagri, Kementerian Desa PDTT, BKKBN, Kementerian PPA, Bappenas, dan Pemda. Terdapat indikator kinerja bersama, penurunan prevalensi stunting nasional dan desa bebas stunting. Hasil positif dari studi kasus stunting, koordinasi lintas sektor dan lintas level pusat, provinsi, dan kabupaten, integrasi program seperti gizi, air bersih, jembatan sehat, edukasi orang tua, dan penurunan prevalensi stunting bertahap dari 30,8% pada tahun 2018 menurun hingga 21,6% pada tahun 2022. Namun, pada studi kasus kali ini ada beberapa tantangan. Yang pertama, ego sektoral. Beberapa kementerian atau lembaga masih menonjolkan program sendiri. Yang kedua, sistem evaluasi dan reward masih parsial.
Dan yang ketiga, data masih terpisah di setiap instansi. Refleksi untuk perbaikan manajemen kinerja di Indonesia. Common purpose harus jelas dan dijabarkan ke target kinerja di setiap lembaga. Contohnya seperti penanganan stunting. Penanganan stunting ini tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab Kemenkes. Indikator kinerja harus terintegrasi lintas kementerian atau lembaga dan daerah. Dashboard stunting nasional bisa jadi one cure of third. Evaluasi kinerja harus kolektif, rewind dan punishment-nya juga harus kolektif. Kepemimpinan kolaboratif penting, seperti Kemenko PMK berperan sebagai fasilitator, bukan hanya pengontrol. Manajemen kinerja harus adaptif, disesuaikan dengan konteks daerah. Kesimpulan dari studi kasus penanganan stunting di Indonesia menunjukkan betapa pentingnya memiliki tujuan bersama agar kerja lintas kementerian dan pemerintah daerah bisa berjalan efektif. Meski sudah ada koordinasi, masih dibutuhkan perbaikan seperti penyatuan indikator, satu sistem data nasional yang terintegrasi, serta insentif yang adil untuk mendorong semua pihak bekerja sama dengan maksimal. Berikut ini adalah daftar pustaka dari studi kasus penanganan stunting di Indonesia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi Bapak.